Lu nyampaikan apa? Apa yang belum sampaikan? Apaan aja deh terserah antum deh. Dep, bukan laki-laki kalau nggak berdiri. Ya. Bismillah. Bismillahi wa bihamdi. Udah aja dah, udah. Nah. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Dengan limpahan nikmat karunia-Nya itulah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Nanti akan kita jelaskan apa yang ada di dalam majelis ini tadi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Guru Abror. Rupanya Guru Abror ini salah orang kayaknya gitu namanya. Salah orang. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ulun sambil belajar juga kayaknya nah. Ulun supan aja guru-guru di sini, ada Zen di sini, ada Guru Hadi. Ini dia ketawa-ketawa Guru Mehmet gitu. Ketawa-ketawa Guru Mehmet nih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadiri oleh para habaib. Di sini ada Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, ada Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Ghifri, ada Habib Zainal Abidin bin Hasan Al-Hamid, ada Zainal Abidin bin Ahmad Sofyan Al-Idrus. Kita doakan para habaib kita, ada Habib Amirullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan habib-habib kita ini bisa membimbing kita di jalan yang benar. Amin. Dan istiqomah dalam dakwahnya. Amin. Dan kepada guru-guru kita, ulun minta maaf sebelumnya kepada guru-guru. Kalau ada salah kata nanti tolong diluruskan. Jadi di sini ada orang tua kita sekaligus guru kita, yaitu Guru Abdul Hadi, Guru Busairi, Guru Ahmad Ghazali. Ini tua juga nih. Ini ada Guru Mehmet Muhammad ya. Guru Mehmet, ada Guru Usman Al-Bantani, ada Guru Usman Al-Banjari. Oh iya. Lengkap di sini, semuanya ada guru di sini. Dari singkat saja untuk menekankan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Guru Abror tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini sehari semalam yaitu 24 jam. Ya, hidup ini 24 jam. Jadi kita hidup di dunia ini cuman itu aja. 24 jam umur kita. Umur kita cuma 24 jam. Jadi kita untuk mempertanggungjawabkan hidup kita itu, Allah mengatakan bahwa kita ini harus beruntung di dunia ini untuk mencapai kepada akhirat itu tadi. Pertanyaannya bahwa apa betul kita ini orang-orang yang beruntung? Dan itu bisa dikalkulasi hidup kita. Selama 24 jam durasi daripada ibadah kita untuk akhirat kita, dan untuk akhirat kita itu seimbang atau tidak. Innallaha yuhibbul muflihin.
Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beruntung. Jadi kita ini harus beruntung. Kalau dalam bisnis itu ada namanya Pak Po ya, ada namanya Pak Po. 50-50 Pak Po. Tapi dalam urusan akhirat tidak ada Pak Po. Pak Po itu tetap dihitung rugi. Coba kita renungkan diri kita masing-masing, berapa ibadah kita dalam 24 jam itu tadi. 24 jam kita hidup di dunia. Coba dihitung aja ibadah itu. Antara dunia dan akhirat itu seimbang atau enggak? Hitung imbang aja. Jadi pertanyaannya, pantaskah kita menduduki surga itu gitu nah kan itu pertanyaannya untuk kita semua. Jadi kita kan semua kalau ditanya mau masuk surga enggak, semuanya mau masuk surga. Cuman ketika dikalkulasi hidup kita di dunia ini, rasa-rasanya berat dan tidak pantas rasanya kita masuk surga. Tidak pantas rasanya kalau kita melihat keadaan kita sekarang. Ini baik kepada masyarakat halayak ramai dan kepada kami-kami yang ada di depan juga di sini sama saja. Semuanya. Jadi yang kita harapkan itu, harapan kita adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu satu-satunya yang kita harapkan. Kalau mengandalkan ibadah kita sudah jauh ketinggalan, jauh. Tidak bisa diharap. Berat diharap. Makanya yang penting dalam hidup ini adalah yang 24 jam itu tadi. Bagaimana kita berselawat kepada Nabi itu. Oke, kalau kita berselawat dengan lisan tidak masalah, itu baik. Tapi yang terpenting di situ adalah selawat bilhal. Selawat dengan perilaku kita. Artinya apa? Artinya melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keseharian kita 24 jam itu tadi. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu kayak apa hal kita gitu. Kayak apa hal kita? Bangunnya Nabi kayak apa? Makannya Nabi kayak apa? Tidurnya Nabi kayak apa? Mohon maaf. Cara kencingnya Nabi kayak apa? Cara beraknya Nabi kayak apa? Cara Nabi masuk WC kayak apa? Cara Nabi mempergauli istrinya kayak apa? Itu kehidupan yang kita jalani tiap hari. Lalu kita mengklaim kita banyak berselawat kepada Nabi. Nah, sesuatu itu nilainya itu pada amal, ya. Sesuatu itu nilainya pada amal. Ente berselawat, oke, bagus. Kita berselawat bagus. Tapi kalau tidak ada amalnya, salawat itu kayak apa? Sakit urusannya kalau kita hanya berselawat aja, tapi amal kita tidak ada dalam berselawat. Wong kita minum saja, minum kita salah. Jadi kita minum ini hanya menghilangkan haus saja. Faedahnya tidak ada. Ketika apa? Ketika tidak ada Nabi Muhammad di situ. Ketika kita tidur, tidak ada Nabi Muhammad di situ, sudah hilang juga. Jadi hal-hal yang sepele seperti ini jarang kita ya sudah, kita belajar ilmu banyak sekali sudah, berapa kitab yang sudah kita tamatkan. Tapi amalnya mana? Hal-hal yang kecil dulu, yang keseharian aja dulu. Yang keseharian. Jadi itu sangat penting kita sama-sama dan itu untuk diri pribadi kita, bukan untuk kita pamerkan ke orang. Oh, cara minumnya Nabi kayak begini, gitu. Caranya makan Nabi kayak begini, nggak usah lah. Ya itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau belum tahu, itu yang dituntut, itu yang benar-benar dituntut keseharian kita itu tadi. Karena sayang kalau itu, makanya kan Nabi itu luar biasa sebenarnya. Rasulullah SAW luar biasa. Jadi ketika hal-halnya Nabi itu kita lakukan, itu yakin aja 100%, itu membekas dalam kalbu kita.
itu akan membekas pada perilaku kita, pasti itu. Pasti itu. Dan itu akan membekas kepada sholat kita, membekas kepada puasa kita, membekas itu semuanya. Karena apa? Karena kita selalu ingat dimanapun kita berada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita hanya ingat kepada Nabi ketika kita berselawatan kayak begini. Jangan sampai itu. Ini kan hanya sampel seperti ini kita Maulid Nabi ini untuk meyakinkan kita semua ya, kalau ada orang bertanya di luar sana apa-apaan itu pemaulidan, apa-apaan. Padahal Maulid itu wajib, kalau saya boleh katakan. Maulid itu jangan lihat bungkusnya. Maulid memang tidak ada di zaman Nabi. Itu jangan lihat bungkusnya, lihat isinya di dalam Maulid itu. Apa di dalam Maulid itu ada 4 hal di situ. Pertama, kita membaca Al-Quran di situ. Kedua, kita membaca salawat kepada Nabi, itu perintah. Ketiga, kita membaca sejarahnya Nabi, itu wajib kita tahu. Yang keempat, isinya itu doa. 4 hal ini di dalam Maulid. Siapa bilang itu bid'ah? Tidak ada. Itu wajib hukumnya. Kita umat Islam wajib hukumnya bisa baca Al-Quran. Wajib kita berselawat kepada Nabi. Wajib kita tahu sejarahnya Nabi. Wajib kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sumpah, tapi Allah yang merintahkan kita suruh banyak-banyak berdoa. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada pertanyaan orang, buat apa itu pemaulidan? Saya bermaulid itu menjalankan perintahnya Allah dan Rasulnya, itu aja. Kayak apa caranya? Itu isinya, sebutkan aja itu isinya. Kan diawali dengan laqad ja'akum rasulun min Setelah ya Rabbi sholli ala, baru kita baca rawi. Setelah itu baru kita berdoa. Di mana salahnya di situ? Di mana letak salahnya? Jadi ini hal ini bukan hanya sekedar bacaan saja, dan ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membaca salawat di dalam membaca Al-Quran di dalam majelis, ya baca juga Al-Quran di rumah. Ketika kita membaca salawat juga di majelis, kita baca salawat juga di rumah. Ketika kita baca sejarahnya Nabi juga sering-sering buka sejarahnya Nabi di rumah. Ketika kita berdoa di sini, banyak-banyak juga berdoa di rumah. Gitu. Jadi itu penting, dan yang saya tekankan di sini adalah bahwa salawat bilhal itu sangat menentukan jalan kehidupan kita. Salawat bilhal. Salawat bilhal itu yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi lah, simpelnya kayak begitu. Ente mau makan kayak apa makannya Nabi, ente minum kayak apa minumnya Nabi. Ini sudah ilmu sampai udah ma'rifat ilmu, tapi untuk urusan minum Nabi aja nggak tahu caranya. Sampai urusan minum aja. Sekarang kalau kita tanya, kayak apa cara minumnya Nabi? Lepas. Kayak apa cara tidurnya Nabi? Mungkin sudah didengar, tapi mungkin lupa. Karena apa? Kada digawi. Hanya ilmu itu biar sedikit, tapi diamalkan. Yang diamalkan itu yang sesuai dengan anak kita saja dulu, yang keseharian kita gitu. Banyak memang yang sunnah-sunnah itu, dan itu penting. Makanya kita kan di sini kita bermaulidan, ada tausiah, ada buka kitab, itu penting ada ilmunya di situ. Karena ilmu itu juga wajib. Imam Syafi'i berkata, man arada dunya, kalau ulun kada salah, Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Man arada dunia, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, fa alaihi bil ilm. Itu dengan ilmu. Ini untuk hidup di dunia aja, ada ilmunya itu. Pian kalau kada tahu ilmunya berjualan, bangkrut nih. Pian kalau kada tahu ilmunya caranya maunjun tuh, kada dapat pian. Urusan dunia segala itu. Jadi itu urusan dunia aja, ada ilmunya. Hanya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, fa alaihi bil ilm.
hanya dengan ilmu juga. Untuk akhirat, ilmu, ya inilah ini yang kita pelajari dengan guru-guru kita, baca-baca kitab, itu ilmu akhirat. Itu ada ilmunya. Kalau kada tahu ilmunya, pian kada tahu apa-apa. Waman aradahuma, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, fa alaihi bil ilm juga. Hanya dengan ilmu juga. Jadi ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Lebih penting lagi setelah itu adalah ilmu itu diamalkan. Karena nilai daripada ilmu itu ada pada amal. Ilmu itu nilainya kalau sudah diamalkan, insya Allah bisa sampai tujuan. Ulun kasih logika tentang itulah, apa namanya, gambaran tentang itu. Kalau pian punya peta itu kalau dipelajari jadinya ilmu. Menuju ke Samarinda situ, oh di sini jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini, sampai lampu merahnya kita tahu, sampai halte-haltenya kita tahu. Itu ilmunya. Tapi kalau pian tidak amalkan, pian kada sampai ke Samarinda. Nggak bakal nyampe. Nggak bakal nyampe. Itu kaitannya dengan wasilah nanti di situ. Kaitan dengan banyak orang yang membid'ahkan wasilah juga misalnya gitu. Insya Allah kalau pian berwasilah, pian nyampe surga duluan. Amin. Pian duluan. Mungkin orang yang kada berwasilah nyampe juga surga, cuman duluan pian kayaknya. Nah, orang berjalan kaki, pian pakai mobil tuh, nah nyampe pian Samarinda. Orang jalan kaki siap di jalannya. Nah, jadi itu ilmu itu penting. Ilmu itu penting, dan yang tadi itu coba diamalkan apa yang kita baca tadi dalam selawat itu. Yang 4 isinya itu tadi, membaca Al-Quran, biasakan membaca Al-Quran di rumah. Kedua, yaitu membaca salawat. Jangan hanya sekedar membaca salawat di sini, tapi salawat itu yang harus dibarengi dengan salawat bilhal. Salawat kita itu diamalkan keseharian kita. Itu yang penting. Ya. Coba ini di apa namanya, yang keseharian ini yang penting dulu. Kalau yang penjualan, pedagang itu kayak apa Nabi itu berdagang, itu dibuka-buka dia, belajar nanya sama guru-guru kita, kayak apa sih Nabi itu caranya berdagang misalnya. Jadi itu kaitannya dengan sunnah Nabi semua. Ya kayak apa kita mau dicintai oleh Nabi kalau sunnah-sunnahnya tidak kita gawi gitu. Nah, kayak apa kita ini bisa mendapatkan cahaya, bisa terang kalau kita kada berparak kepada yang terang itu. Jadi yang terang itu adalah Rasulullah, ibaratnya lampu. Dimanapun orang berada, walaupun di gelap situ lampunya kelihatan, sinarnya kelihatan. Itu Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampean belum tentu dikenal oleh Nabi karena pian di gelap situ. Tapi kalau kalian mendekat, insya Allah Nabi akan kenal. Karena apa? Karena ya lampu itu tadi. Kita yang harus mendekat kepada majelis-majelis yang ada. Bukan berdiam di rumah, tapi kita yang jalan menuju ilmu itu tadi. Ilmu itu kan nur, ilmu itu cahaya. Kita yang datangi itu. Kecuali gurunya yang mau bawa senter tuh ke situ, nah barunya bisa tarang. Tapi kalau gurunya diam aja di majelis, ya kita yang datang supaya kita itu dapat pancaran sinar itu tadi dan kita dikenal. Gitu nih. Pian kalau duduk di gelap itu tak bakal tahu sama orang. Tapi pian pasti tahu di sini ada sesuatu, di sini ada sinar, di sini ada cahaya. Kita pasti tahu itu. Makanya disebut minaz zulumati ilan nur. Kita ini gelap segalanya, kadap kata orang, kita ini kadap baru kita. Kalau kadap berjalan ke terang tuh ya kadap bisa terang kita. Nah, jadi itu tadi. Perbanyak sholawat, iya, tapi halnya yang mesti ditajamkan lagi. Halnya itu, halnya, perilaku Nabi itu banyak-banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu akan membekas kepada diri kita. Yang malas mau nuntut ilmu, insya Allah akan baik semuanya insya Allah. Berkat Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi mungkin itu aja yang ulun bisa sampaikan. Ulun ini ngelantur kayaknya, karena tahu juga apa yang ulun ngomongkan. Jadi ya minta maaf, mungkin ada kekurangan, dan ulun minta maaf, minta halal, minta ridhonya daripada guru-guru. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.